Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Di sini adalah materi persamaan kuadrat bab 2 kelas 8 SMP. Langsung saja, tujuan pembelajarannya adalah dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dengan kuadrat sempurna dengan rumus ABC. Oke, selanjutnya, persamaan kuadrat itu apa? Seperti yang kita lihat di sini bahwa persamaan kuadrat itu adalah bentuknya seperti ini. AX kuadrat plus B plus C sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 dan A, B, C bagian dari atau elemen dari bilangan real. Bilangan A, B, C itu sendiri pada persamaan kuadrat disebut sebagai koefisien. Nah, ini bisa diganti dengan angka lainnya ya. Ini A, B, C. Oke, selanjutnya. Menentukan akar persamaan kuadrat, akar-akarnya kita bisa menentukan dengan 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga, rumus kuadratik atau rumus ABC. Oke, langsung saja. Memfaktorkan. Kita perlu ingat kembali bahwa dulu ada cara memfaktorkannya atau kita mencari faktor dari sebuah angka. Misal di sini faktor dari 4 itu berapa? Nah, maksudnya di sini adalah faktor dari 4 adalah perkalian apa saja yang bisa menghasilkan 4. Di sini sudah dilihat bahwa 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 2 sama dengan 4. Faktornya adalah 1, 2, dan 4. Gitu ya. Sama seperti mencari FEB gitu ya. FEB ataupun yang lainnya memfaktorkan. Nah, kemudian memfaktorkan persamaan kuadrat itu hampir sama dengan tadi. Cuma di sini cara memfaktorkannya namanya persamaan kuadrat kita menggunakan rumus atau formula tadi ya. Bentuknya sama ini. Misal di sini kita akan memfaktorkan x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. Nah, yang pertama, tahapnya yaitu tahap pertama, carilah penjumlahan yang menghasilkan 5 dan carilah perkalian yang menghasilkan 4. Nah, kedua operasi ini angkanya harus sama. Jika dia dikalikan menghasilkan 4 dan jika dia dijumlahkan menghasilkan 5, begitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa 5 itu ketika dijumlahkan 1 tambah 4 sama 5. Nah, kita cek apakah 1 tambah 4, 1 dan 4 ini kalau dikalikan menghasilkan 4. Oh, ternyata benar ya. Menghasilkan 4. Nah, tahap kedua, karena operasi yang menghasilkan 5 dan 4 bilangannya sama, ini kan 1 dan 4 ya, maka kelompokkan ke dalam kurung kedua bilangan tersebut dengan masing-masing menjumlahkan dengan X. Seperti ini ya. X plus 1, kemudian X plus 4. Maka faktor dari X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0 adalah X plus 1 dan X plus 4. Ini faktornya. Ini kalau dikalikan pelangi-pelangi ya, itu hasilnya X kuadrat plus 5X plus 4. Begitu ya. Oke. Nah, karena faktor dari X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0 adalah X plus 1 dan X plus 4, maka akar-akarnya adalah X plus 1 sama dengan 0 dan X plus 4 sama dengan 0. Angka satunya kita pindah ruaskan ke kanan dan angka 4-nya kita pindah ruaskan ke kanan ya. Atau dengan cara lainnya, masing-masing ruas itu dikurangi dengan bilangan yang sama. Misalnya ini X plus 1 min 1 sama dengan 0 min 1. Kemudian ini X plus 4 min 4 sama dengan 0 min 4. Itu secara konseptualnya. Nah, di sini untuk cara cepatnya pindahkan saja 1 menjadi min 1. Kemudian 4 pindah ke kanan jadi min 4.
Jadi hasilnya X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 4. Himpunan penyelesaiannya adalah min 1, min 4. Begitu ya. Oke, selanjutnya menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, tadi kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, untuk bentuk kuadrat sempurnanya, kita menggunakan ini, ya. X plus P dikuadratkan plus Q sama dengan 0. Jika diuraikan menjadi bentuknya seperti ini, ya. Nah, diketahui P-nya sama dengan B per 2A. A, ya. A-nya ini. B per 2A. Kemudian Q-nya sama dengan C per A dikurangi B per 2A dikuadratkan. Oke, langsung saja ke contohnya. Nah, kita akan menentukan akar-akar dari X kuadrat plus 5X plus 6 dengan menggunakan kuadrat sempurna. Nah, tahapannya adalah rubah bentuk menjadi kuadrat sempurna dulu. Nah, di kuadrat sempurna ini kita harus mencari P dan Q. P-nya kita ketahui tadi B per 2A, ya. A-nya berapa di sini? 1. 1 itu nggak ditulis kalau di dalam persamaan kuadrat. Misalnya 1Y aja yang tulis, 1X aja yang tulis gitu loh. Nah, di sini karena A-nya 1, B-nya 5, maka 5 per 2 kali 1 atau sama dengan 5 per 2 gitu ya P-nya. Nah, tadi Q itu C per A dikurangi B per 2A dikuadratkan. C-nya berapa? C-nya ini, C-nya 6. 6 per 1, A-nya kan 1 dikurangi 5 per 2 dikuadratkan. P-nya ini ya. Ya. Oke. Lanjutannya ya. Karena kita menggunakan kuadrat sempurna ya. Jadi kita substitusikan P dan Q yang kita diketahui tadi. Nah, jadi seperti ini. X plus 5 per 2 dikuadratkan ditambah Q-nya ya sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita pindah ruaskan yang 6 per 1 min 5 per 2 dikuadratkan ini ke kanan. Jadi dia semulanya tandanya positif jadi negatif ya. Nah, kemudian kita sederhanakan yang ini, perpangkatan ini menjadi 25 per 4. Kemudian kita sederhanakan lagi operasi ini menjadi min 24 min 25 per 4. Tentu tahu ya caranya menyederhanakan pecahan operasi pengurangan pecahan ini ya. Kelas 7 sudah pernah ya. Nah, kemudian dari operasi yang di kanan ini menghasilkan 1 per 4. Nah, karena di sini di ruas kiri ini ada kuadrat, maka kalau kita kuadratnya pindah ke kanan jadi akar ya. Nah, akar 1 per 4 itu berapa? 1 per 2. Nah, jadilah hasil akhirnya begini ya. X plus 5 per 2 sama dengan plus minus 1 per 2. Kenapa plus minus? Karena kita mencari akar-akar ya. Nah, pertama, X1-nya kita gunakan plus dulu. 5 per 2-nya kita pindah ruas jadi ke kanan. Jadi X1 sama dengan ini ya. Kenapa dia X1 dan X2? X1-nya ada plus, X2-nya adalah minus ya. Ini kita lihat nih. Ini ya. Atau bisa dibalik juga bisa. Nah, X1 sama dengan min 5 per 2. Tahu kan kenapa kok bisa jadi min? Ini pindah ruas ya. Persemulanya kan plus ini kan ya. Pindah ke kanan jadi minus. Jadi minus 5 per 2 dikurangi setengah sama dengan minus 6 per 2 disederhanakan menjadi minus 3. Kemudian X2-nya minus 5 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan minus 4 per 2 disederhanakan menjadi minus 2. Jadi akar-akarnya X1 sama dengan minus 3 atau X2 sama dengan minus 2. Himpunan penyelesaiannya adalah minus 3, minus 2. Itulah dari
cara melengkapkan kuadrat sempurna untuk mencari akar-akarnya ya. Kemudian setelah kita eh, mengetahui cara mencari akar-akar melalui faktor kuadrat sempurna, yang terakhir kita menggunakan rumus ABC ya. Nah, rumus ABC ini rumusnya seperti ini. X 1,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu A, picunya apa. Nah, dari ini ada contoh nih. Dari persamaan kuadrat ini, kita cari dulu ABC-nya. A-nya 2, B-nya 7, C-nya 3. Oke, lanjut kita substitusikan ke rumus ini. Kalau sudah diketahui ABC-nya. Langsung saja. B-nya 7, A-nya 2, C-nya 3 substitusikan. Kemudian kita hitung ke sini. Ya. Hasilnya minus 7 plus minus. Jangan lupa ini ada plus minus. Nah, fungsi dari plus minus ini untuk mengetahui X1 dan X2. Hasilnya ini, akar-akarnya adalah minus setengah dan minus 3. Gitu ya. Oke.